di mana seseorang tidak diperbolehkan menikah, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh melakukan pernikahan. Itu namanya hubungan mahram. Hubungan mahram sekali lagi adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana kedua orang itu tidak boleh melakukan pernikahan. Mahram ini ada tiga. Yang satu adalah disebab, ada tiga sebab, ya, tiga sebab. Mahram itu punya ada tiga sebab. Yang satu sebab hubungan nasab atau hubungan darah. Yang dua adalah sebab sesusuan. Atau biasa disebut dengan rodoah. Rodoah itu bahasa Arabnya. Yang ketiga adalah sebab pernikahan. Nasab ini apa tadi? Mahram adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak boleh melakukan pernikahan. Sebabnya ada tiga. Sebabnya ada tiga. Yang pertama adalah karena hubungan darah, yang kedua susuan, dan yang ketiga adalah pernikahan. Sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang nasab atau mahram karena disebabkan nasab. Di sini kalau laki-laki, biar lebih jelas ya, biar lebih jelas. Kalau laki-laki, jadi untuk yang putra, siapa saja mahramnya? Yang satu adalah ibu. Ibu terus ke atas, ibu ke atas ya. Nenek, ibunya nenek, dan terus ke atas, namanya mahram. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga bibi. Yang keempat saudara perempuan. Yang kelima anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, ponakan. Anak dari saudara, anak perempuan, maksudnya anak perempuan ini, karena yang pertama kita bahas adalah laki-laki. Siapa saja mahram dari laki-laki? Pertama ibu, kedua anak perempuan, ketiga adalah bibi, jadi baik bibi dari saudara bapak atau bibi dari saudara ibu. Yang keempat adalah saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Yang kelima adalah anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan, yang keponakan. Kalau perempuan, siapa saja mahramnya? Yang pertama adalah bapak. Yang kedua adalah saudara laki-laki. Yang ketiga paman. Yang keempat adalah anak laki-laki. Yang kelima adalah keponakan atau sama anak dari saudara keponakan. Ini adalah nasab mahram yang disebabkan hubungan darah. Kalau laki-laki, siapa saja mahramnya? Ibu.
Berarti kalau ada anak menyentuh ibunya saat wudu, wudunya tidak batal. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Seorang bapak menyentuh anak perempuannya, wudunya tidak batal. Yang ketiga adalah bibi, baik bibi saudara ibu atau bibi dari saudara bapak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama bibi, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau saudara ibu namanya kholah. Kholah berarti saudara ibu, yakni bibi dari ibu, namanya kholah. Tapi kalau saudaranya ayah namanya ammah. Amatun sama kholatun dibedakan. Karena ada perbedaan nanti antara kholah dan amah dalam masalah warisan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bibi ya baik itu saudara dari ayah ataupun saudara dari ibu. Dan di sini juga sama ya. Bibi dari ayah atau bibi dari ibu itu tidak membatalkan wudu. Mahram. Yang keempat adalah saudara perempuan. Seorang laki-laki menyentuh adiknya, menyentuh kakaknya yang perempuan tidak batal wudunya. Yang kelima adalah anak dari saudara, baik saudara perempuan atau saudara laki-laki. Keponakan laki-laki, keponakan baik itu dari saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak membatalkan wudu. Hanya ini saja yang dari sebab nasab ya. Kalau yang perempuan, siapa saja mahramnya? Bapak. Yang kedua adalah saudara laki-laki. Yang ketiga paman, anak laki-laki dan keponakan. Paham ya? Sekarang kalau anaknya paman, mahram apa bukan? Hah? Yang putra. Pamannya ini pamannya adik-adik punya paman, pamannya punya anak perempuan. Kalau bersentuhan dengan anaknya paman, batal apa tidak wudunya? Hah? Batal apa tidak? Jangan ragu-ragu jawab batal apa tidak. Salah tidak apa-apa, kita sedang belajar. Batal apa tidak? Hah? Yang salah tidak apa-apa. Batal apa tidak? Hah? Ini kalau yang selainnya ini berarti batal wudunya. Anaknya paman atau anaknya bibi, batal apa tidak wudunya? Hah? Tidak. Tidak. Ada tidak di sini anaknya bibi? Tidak ada. Mahram apa bukan? Bukan. Kalau ibu ini ibu ke atas maksudnya, ibu, nenek dan seterusnya. Kemudian kalau anak dari anak perempuan dan ke bawah, ini cucu, anaknya cucu, itu mahram. Kalau anaknya bibi tidak, bukan mahram. Jadi kalau ada seseorang laki-laki menikah dengan anak bibinya, boleh apa tidak? Kenapa nggak boleh? Mahram tadi apa? Hubungan yang melarang pernikahan laki-laki dan perempuan. Sekarang anaknya bibi, mahram apa bukan? Bukan. Seorang laki-laki menikah dengan anaknya bibi, boleh apa tidak? Boleh. Paham ya? Anaknya bibi itu bukan saudara. Anaknya bibi. Jadi kesalahan yang di Jawa, anaknya bibi katanya saudara. Iku siapa? Rayine kula. Rayine kula jenengan rayine tiga tok, niku mesti dengon itu. Putrane paman. Ya, kita terkadang menyamakan sepupu sebagai seperti saudara, beda. Mereka bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti punya konsekuensi hukum tersendiri. Wudunya batal dan masalah aurat di hadapan anaknya bibi sama seperti aurat di hadapan orang lain yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Ya, seorang putri tidak boleh terbuka auratnya, tanpa kerudung, terbuka kepalanya di hadapan anaknya bibi. Lah, nggak apa-apa sepupu, bukan. Walaupun sepupu, dia sudah seperti laki-laki lain. Sudah seperti laki-laki lain. Juga yang putra melihat anaknya bibi terbuka tanpa kerudung, tidak boleh karena dia sudah seperti perempuan lain. Karena tidak ada hubungan mahram. Kalau bersentuhan kulit batal wudu. Ya paham ini ya?
Terus yang ketiga, yang sesusuan ini nanti mungkin kita jelaskan nanti. Soalnya hampir sama. Sesusuan itu maksudnya mahram karena susu, ya, ini ketika seorang perempuan menyusui yang bukan anaknya. Sebagaimana dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita sampaikan pada waktu yang lalu, pada atau pernah saya sampaikan apa kita lupa. Karena Rasulullah SAW pernah, yakni saat masih dalam usia susuan, beliau disusukan ini ke orang lain, bukan ibunya. Siapa yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Yang putra? Hah? Iya benar. Ini yang putra kalah terus sama berubah. Kalau sesusuan berarti ibu yang menyusui menjadi mahram dari anak yang disusui, tidak membatalkan wudunya, ya. Itu saja mungkin sekilas tentang masalah sesusuan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah masalah pernikahan. Pernikahan ada 4 yang menjadikan seseorang itu mahram. Yang pertama adalah istri dari ayah, ya, atau suami ibu. Nanti yang kita jelaskan, suaminya ibu. Yang kedua adalah istri anak atau suami anaknya. Yang ketiga adalah ibu dari istri atau ibunya suami. Yang keempat adalah anak istri, anaknya istri, atau anaknya suami. Jadi sebab yang ketiga ini adalah sebab pernikahan. Jadi ketika seseorang menikah, ya, laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, dari pernikahan itu akan ada mahram. Ini akan menyebabkan mahram pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang akan bertambah, akan menjadi mahram karena pernikahan itu? Yang pertama adalah istri dari ayah atau suami ibu. Semisal ada seorang laki-laki. Orang laki-laki ini punya anak. Bisa dipahami tidak? Suami dari ayah, istri dari ayah, paham? Paham tidak dari yang putri? Contoh, ini A. A menikah dengan B, punya anak C. Ini ayahnya, ini ibunya, ya. Punya anak C. Paham? Kemudian A menikah lagi dengan D. Misal ini yang B meninggal, kemudian A menikah lagi dengan D. D adalah istri kedua dari ayahnya, istri kedua dari ayahnya C. Paham? Paham enggak? Berarti ini kan istri dari ayah, ya enggak? Bagi C, kalau C ini laki-laki, istrinya ayah adalah mahram. Paham? Ibu tiri. Paham enggak? Istrinya ayah, ibu tiri, ya. Ibu tiri mahram atau bukan mahram? Batal apa tidak menyentuh ibu tiri? Tidak batal wudunya. Atau dibalik, sekarang B ini ibunya, B menikah dengan A, punya anak C. A ayahnya meninggal dunia, kemudian B ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, D. C ini perempuan, putri. Batal apa tidak menyentuh D?
ragu-ragu jawabnya. Batal apa tidak? Tidak, sebab D sudah jadi mahramnya C. Karena apa? Karena pernikahan dengan ibunya. Paham ya? Yang kedua adalah istri anak, ya, atau suaminya anak, menantu ya. Menantu ini tidak batal. Berarti kalau ada mertua, ya, seorang anak, ini A menikah dengan B, ayahnya B tidak membatalkan wudhu. Begitu juga ibunya A tidak membatalkan wudhunya B. Mertua tidak termasuk mahram. Wudhunya wudhu kita tidak batal kalau semisal salaman dengan mertua. Kenapa mertua jadi tidak membatalkan wudhu? Jadi mahram, sebabnya apa? Sebabnya karena pernikahan. Karena seseorang suami menikah dengan istri seorang perempuan, ini laki-laki dengan menikah dengan perempuan, maka konsekuensi, ini akibat dari pernikahan itu orang tua dari si perempuan menjadi mahramnya suami, atau sebaliknya bapaknya suami menjadi mahramnya istri. Paham ya? Yang ketiga adalah ibu istri atau suami. Ini kebalik, ya dibalik saja. Kalau ini menantu, kalau ini mertua. Ya. Terus anaknya istri. Ya, ini ada laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuannya sudah memiliki anak. Anaknya termasuk mahram. Tidak boleh dinikah. Paham apa tidak? Paham. Sekarang yang jadi pertanyaan, suami istri. Suami menyentuh istrinya, batal apa tidak wudhunya? Hah? Batal apa tidak yang putra? Ada seorang suami sudah wudhu, salaman sama istrinya, batal apa tidak wudhunya? Tidak. Kenapa? Mahram apa tadi pengertiannya mahram? Tidak, sekali kita sudah jelaskan pengertiannya mahram kan? Apa pengertiannya mahram? Suami sama istri sudah nikah, berarti bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh nikah. Hah? Suami itu bukan mahram, istri bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh nikah. Mahram adalah hubungan di mana laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan. Ini hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memperbolehkan keduanya menikah. Kalau istri berarti bukan mahramnya suami. Yang itu sering salahnya di sekitar kita ya. Ini orang-orang paham kalau suami mahram. Tidak mahram. Istri nyentuh suami batal wudhunya karena bukan mahram. Ini saya sering diprotes kalau pas menjelaskan ini. Pernah saya jelaskan di satu tempat. Saya jelaskan kalau suami bukan mahram. Kalau ada istri nyentuh suaminya batal. Protes semua yang hadir. Bahkan ada salah satu yang hadir telepon sama ustadznya. Ya, saya dilaporkan. Oh, ini Ustadz Abdul Halim menjelaskan, katanya gimana itu jelaskan, katanya suaminya menyentuhnya, suami menyentuh suami masa batal wudhunya. Ya, saya dilaporkan ke ustadznya. Ada yang hadir di majelis saya. Dia punya ustadz ya. Waktu itu saya menggantikan ustadznya. Saya jelaskan masalah mahram. Kalau suami bukan mahramnya istri. Artinya apa? Kalau suami menyentuh istri wudhunya batal. Saya dilaporkan sama ke ustadznya. Kata ustadznya, oh, kamu gimana? Dari dulu belajarnya kemana saja? Paham ya? Suami istri bukan mahram. Karena mahram sebab pernikahan hanya 4 ini. Selain itu berarti bukan mahram. Saudara istri mahram atau bukan? Saudara ipar mahram atau bukan? Bukan mahram yang menyebabkan batalnya wudhu ya. Kalau dalam bab wudhu, saudara ipar ini membatalkan wudhu. Ya, bukan adik. Kadang kita juga salah menyebutkan ya. Itu siapa? Oh, itu adik saya. Adiknya jenengan kayaknya wadotok loh. Itu maksudnya adik ipar. Kalau ipar ya ipar, ini bukan adiknya.
Ipar adalah ipar, meskipun kita dalam bahasa kita itu saudara ipar. Ipar itu membatalkan wudhu. Jadi ini yang kita jelaskan, ada dua pembahasan dalam kaitannya masalah wudhu, yaitu tentang syarat dan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ini adalah ringkasan daripada fikih tentang wudhu. Jadi kalian catatkan, itu penting, jangan usahakan selalu dibawa. Dan bukunya jangan gonta-ganti kalau bisa. Itu catatan untuk pembinaan di sini, yaitu sudah jadi pedoman nanti kelak kalau kita memerlukan ada sesuatu yang kita tidak tahu masalah wudhu, tinggal buka catatan-catatannya adik-adik. Paham ya? Dan jangan sekali-kali mencari ilmu di mana? Di Google. Ya, ilmu itu didapat adalah dari guru langsung itu. Kalau kita melihat dari Google itu tidak tepat. Ya. Karena ulama mengatakan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Kenapa kita tidak boleh melihat ke Google? Bukan berarti kita melarang ya, tapi karena dikhawatirkan saat kita membaca kita tidak paham dengan maksud yang ditulis oleh penulis yang ada di situs yang kita buka. Atau mungkin situs yang kita buka juga tidak tepat saat menjelaskan satu hukum, tidak tepat. Dan banyak terjadi ya di situs-situs yang ada di Indonesia. Kalau kita buka hukum tertentu, banyak yang serampangan ini dalam menjelaskan masalah hukum, tidak sungguh-sungguh ya. Banyak yang kurang tepat. Kalau kita tidak memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni, itu sangat bahaya sekali kalau kita mencari pengetahuan hanya berdasarkan dari situs-situs yang kita buka, khususnya masalah pengetahuan hukum, yang bahaya. Dan juga pengetahuan yang lain, kalau kita tidak memiliki seorang pembimbing, itu juga bahaya. Ya, seorang ulama mengatakan, man ta'allamal ahkam minal kitab ghayyarul ahkam. Orang yang mempelajari hukum melalui kitab, maka dia akan merubah hukum. Padahal melalui kitab ya. Kalau kita semisal membaca